Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Dwi Aulia dari FM 18B. Di sini saya akan melaporkan laporan praktikum kimia farmasi analisis kualitatif modul 4, yaitu identifikasi golongan sulfonamida, yaitu sulfadimidin. Yang pertama, apa itu sulfonamida? Sulfonamida itu adalah senyawa yang bersifat antimikroba yang merupakan turunan sulfanilamid, yaitu 4 amino benzen sulfonamida, di mana satu atom H pada gugus sulfonamida diganti atau disubstansi dengan gugus lain. Sifat-sifat umum sulfonamida yang pertama, bersifat amfoter, yaitu dengan mineral asam atau HCl akan membentuk garam HCl yang larut dalam air. Dalam suasana basah, NaOH akan membentuk garam yang larut dalam air juga. Yang kedua, kelarutannya, golongan sulfonamida dalam bentuk bebas umumnya tidak larut dalam air, eter, dan CaCl3. Sedikit larut dalam etanol dan aseton, mudah larut dalam asam mineral encer dan larutan alkali hidroksida. Dalam larutan garam natrium mudah larut dalam air, sukar larut dalam pelarut organik. Selanjutnya yaitu sulfadimidin. Pemeriannya, sulfadimidin itu adalah serbuk kristal atau kuning gading, tidak berbau, rasa agak pahit, sukar larut dalam air, larut dalam 120 bagian etanol, tidak larut dalam eter, larut dalam 30 bagian aseton, larut dalam asam mineral encer, larut dalam alkali hidroksida dan karbonat. Selanjutnya yaitu identifikasi sulfadimidin. Yang pertama, reaksi terhadap amin primer aromatis positif. Reaksinya yaitu 1 gram VDAB diencerkan dengan 20 ml HCl2N. Kemudian ditambahkan air sampai 100 ml. Untuk prosedur identifikasinya, yang pertama masukkan sampel ke dalam objek gelas, kemudian ditambahkan 1 tetes per reaksi. Maka akan terbentuk warna jingga sampai merah jingga. Kemudian amati bentuk kristalnya di mikroskop. Selanjutnya ada reaksi dengan CuSO4. Prosedur kerjanya, yang pertama masukkan sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan CuSO4. Selanjutnya akan terbentuk warna hijau dan terus berubah sampai warna merah coklat. Selanjutnya ada reaksi dengan kompani Zwicker. Yang pertama, masukkan sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan pereaksi kompani Zwicker, maka akan terbentuk warna rosa ungu. Yang keempat ada reaksi dengan HgNO3. Prosedurnya, yang pertama masukkan sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan HgNO3, maka akan menghasilkan warna hitam. Selanjutnya ada reaksi Lieberman. Yang pertama, prosedurnya yaitu dengan memasukkan sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan HNO2, maka akan menghasilkan warna kuning. Selanjutnya, yang keenam ada reaksi dengan KBRO3. Yang pertama, masukkan sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan pereaksi, maka akan menghasilkan warna ungu lemah. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu reaksi Roux. Pereaksinya itu dibuat dengan 10 gram natrium nitroproxid, dilarutkan dalam 100 ml air Roux 1, dan ditambahkan 5 ml larutan NaOH menjadi Roux 2, dan 5 ml larutan KMnO4 5% Roux 3. Setelah dicampur, terbentuk endapan hijau kotor. Kemudian saring, gunakan filtrat sebagai pereaksi. Untuk prosedur pengujiannya yaitu, pertama masukkan sampel ke dalam plat tetes, kemudian ditambahkan 1-2 tetes pereaksi, dan hasilnya akan terbentuk warna ungu hijau kotor.
Yang kedelapan yaitu reaksi dengan PDAB-HCl. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu memasukkan sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan pereaksi, selanjutnya akan terbentuk warna kuning jingga. Untuk pereaksi pada PDAB-HCl yang digunakan yaitu 1 gram PDAB diencerkan dengan 20 ml HCl2N, kemudian ditambahkan air sampai 100 ml. 9 yaitu reaksi vanilin dengan H2SO4. Untuk prosedur pengujiannya, pertama masukkan sampel ke dalam cawan, kemudian tambahkan 1-2 tetes H2SO4 dan sedikit kristal vanilin. Kemudian dipanaskan, maka akan menghasilkan warna merah jingga. Yang ke-10 yaitu reaksi diazo. Pereaksinya ada diazo A dan diazo B. Diazo A ini yaitu larutan asam sulfonilat 0,5% dalam HCl 2%. Untuk diazo B yaitu larutan NaNO2 0,5% dalam air. Untuk prosedur pengujiannya, masukkan sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1 tetes pereaksi A dan B, kemudian ditambahkan 1 tetes NaOH2N, maka akan muncul endapan merah. Selanjutnya yang ke-11 yaitu reaksi indofenol. Untuk prosedur pengujiannya, larutkan sampel dalam 2 ml air, kemudian panaskan sampai mendidih. Lalu, tambahkan 2 tetes NaOH, tambahkan beberapa tetes NaOCl, dan tambahkan 1 titis fenol cair. Maka akan menghasilkan warna merah. Selanjutnya ada reaksi pari. Untuk reaksi pari hasil positif. Selanjutnya yaitu reaksi kristal. Dengan reaksi sublimasi, prosedur pengujiannya yaitu sampel dilarutkan dalam aseton atau alkohol, kemudian teteskan air dan 2 tetes sampel dalam aseton ke dalam kaca objek, kemudian biarkan beberapa waktu sampai asetonnya menguap. Kemudian akan terbentuk kristal, lalu amati di bawah mikroskop. Selanjutnya yaitu reaksi Dragonov, PDAB-HCl dan Busch-Hardt. Caranya yaitu sampel dilarutkan dalam HCl encer, lalu teteskan 1-2 tetes sampel dan 1-2 tetes pereaksi. Biarkan beberapa waktu sampai terbentuk kristal. Jika terbentuk kristal, maka amati di mikroskop. Dan reaksi kristal Fe kompleks, prosedurnya yaitu letakkan sampel pada objek gelas, kemudian tutup dengan kaca tutup dan panaskan pada api kecil, jangan sampai kering. Kemudian angkat, dinginkan, dan amati di bawah mikroskop. Untuk pengujian identifikasi telah selesai, maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil pereaksi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel yang kita identifikasikan yaitu senyawa golongan sulfonamida, yaitu sulfadimidin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.